Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan kelompok 12 atas nama Ahmad Septiansah dengan rekan kelompok saya yang bernama Muhammad Ilham Fahrezi dan Az-Zahra Salsabila Nurhani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anti monopoli dan persaingan tidak sehat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995, di mana sebab pada materi ini yang pertama pengertian dan hukum anti monopoli, yang kedua ruang lingkup undang-undang anti monopoli, yang ketiga hal-hal yang dikecualikan dalam undang-undang anti monopoli, yang keempat komisi pengawas persaingan usaha, dan yang kelima sanksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pengertian dan hukum anti monopoli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli merupakan suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Praktek monopoli merupakan suatu usaha pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pelaku usaha yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Persaingan tidak sehat yaitu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Ruang lingkup Undang-Undang Anti Monopoli. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mempunyai ruang lingkup ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian yang dilarang. Yang kedua, kegiatan yang dilarang. Yang ketiga, penyalahgunaan posisi dominan. Yang keempat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Yang kelima, sanksi-sanksi. Dan yang keenam, hal-hal yang dikecualikan. Ya, terima kasih. Saya dari Ilham Fahrezi. Langsung melanjutkan pembahasan dari yang di atas. Langsung. Hal-hal yang dikecualikan dalam Undang-Undang Anti Monopoli. A. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus B. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Terus C. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang. D. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan dengan harga yang diperjanjikan. E. Perjanjian kerjasama dalam penelitian. F. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Terus, ada Komisi Persaingan Usaha atau KPPU. Tugasnya yakni adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terus B. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Terus C. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindak pelaku usaha
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terus adapun itu tugas dari KKPU. Nah, ini ada wewenang KPPU. Yang A, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha atau tindak pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Terus B, melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya. C, menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terus selanjutnya ada sanksi. Apa saja sanksinya? Yang satu, KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang. Terus yang kedua, sanksi berupa denda bagi pelaku usaha yang telah terbukti melakukan tindak monopoli atau kartel berupa akan ditingkatkan sebesar 5% sampai 30% dari hasil penjualan. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tercantum denda maksimal 25 miliar. Dengan perubahan ini, perusahaan yang memiliki penghasilan 400 miliar jika terbukti melakukan monopoli akan mendapat denda maksimal 30% atau sekitar 120 miliar. Terima kasih dari saya, lanjut ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami selaku kelompok 12 mengucapkan mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.